Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Baik, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam materi. Hari ini Ibu akan memberikan materi untuk kalian bab 2, iklan sarana komunikasi. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang iklan, lebih baik Ibu akan membacakan untuk kalian kompetensi dasar dari materi kita pagi hari ini. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasikan informasi teks, iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, itu adalah tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan lebih detail untuk kalian semua, di sini kita akan menelaah dulu pengertian iklan, fungsi, tujuannya, dan unsur-unsur yang ada di dalam iklan itu sendiri. Di sini bab 2, iklan sarana komunikasi. Pengertian iklan. Iklan adalah informasi yang isinya membujuk dan mendorong khayalak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut. Bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat, bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Itu adalah kepentingan-kepentingan dari iklan itu sendiri ya. Jadi kalau daftar iklan, daftar tentang fungsi iklan itu semakin hari semakin banyak, bertambah hari bertambah luas jaringannya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan keperluan hidup warga masyarakat itu sendiri. Namun dari sekian fungsinya itu, iklan memiliki kesamaan umum, yakni sebagai kebutuhan untuk mekomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Keberagaman itu muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya. Oleh karena itu terdapat istilah slogan dan poster. Di sini saya akan membacakan pengertian, saya akan memberitahukan kalian tentang pengertian slogan dan poster. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Di sini Ibu memberikan kalian 3 contoh. Contoh yang pertama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan ini yaitu mengutamakan kesetaraan antar sesama. Yang kedua, contoh kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, artinya mengutamakan persatuan dan kesatuan. Contoh yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi, pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Kira-kira begitu untuk contoh slogan. Yang kedua yaitu poster. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster selalu menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Kalian bisa melihat di sekitar kita, itu banyak sekali poster-poster yang dipasang. Bisa kalian lihat di sekeliling kita banyak kita temui yang namanya poster. Di sini ada Ibu berikan kalian 2 contoh. Yang pertama, korupsi berawal dari hal-hal kecil, jangan biarkan ia tumbuh besar.
Ini diaplikasikan dalam gambar seperti tanaman ya. Ini yang kedua, jadilah anak-anak yang disayang karena pendidikan dan moralnya. Itu kira-kira contoh untuk poster. Itu adalah penjelasan Ibu tentang iklan, slogan, dan poster. Di sini sekarang kita akan melihat tujuan dari iklan itu sendiri. Di sini Ibu akan memberikan kalian 3 tujuan. Yang pertama, memberitahukan informasi kepada masyarakat, itu adalah tujuan dari iklan. Memberitahukan informasi kepada masyarakat itu yang pertama. Yang kedua, meyakinkan masyarakat tentang kebenaran suatu produk. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Sekarang kita masuk ke dalam jenis. Di sini Ibu akan berikan kalian 3 jenis iklan. Yang pertama, iklan penawaran atau niaga. Yang kedua, iklan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nah, untuk membedakan tadi iklan, slogan, dan poster, di sini ada unsur-unsur iklan supaya ini memudahkan kalian untuk menghafal apa perbedaan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, untuk iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Kalau slogan merupakan teks persuasif yang hanya menggunakan unsur kata-kata dan suara. Kalau poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Itu adalah unsur yang membedakan mereka bertiga itu tadi. Iklan, slogan, poster. Untuk memudahkan kalian membedakan jenisnya. Ibu akan mengulang sekali lagi. Untuk iklan itu dia memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Ada 4 unsur. Gambar, kata-kata, unsur gerak, suara. Kalau slogan dia menggunakan 2 unsur, kata-kata, dan suara. Kalau poster dia menggunakan gambar dan kata-kata. Itu yang membedakan unsur-unsur iklan. Sekarang kita masuk materi lagi lebih lanjut. Materi iklan. Di sini Ibu akan membahas sedikit tentang 3 iklan di sini yang bisa kita kategorikan ke dalam poster ya. Materi iklan tentang pencernaan manusia. Ini iklan yang bisa kita masukkan ke dalam kategori poster. Di sini kita akan membahas poster 1. Di sini maksud dari poster nomor 1 adalah bijak dalam memilih makanan, terkhususnya penggunaan gula, garam, dan lemak ke dalam masakan. Itu unsur tersirat dari poster nomor 1. Ini adalah masuk ke dalam iklan layanan masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi kesehatan tubuh manusia yang mengonsumsi secara berlebih gula, garam, dan lemak. Artinya itu mengajak masyarakat untuk lebih bisa untuk hidup sehat lagi dengan penggunaan gula, garam, dan lemak secara tidak berlebih ke dalam masakan. Itu unsur tersirat dari poster nomor 1. Poster nomor 2. Maksud dari poster di atas adalah begitu pentingnya manfaat air untuk tubuh kita. Ciri-ciri air sehat adalah jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Artinya tujuan dari iklan ini yang diaplikasikan dalam bentuk poster ini yaitu mengajak kita untuk lebih mengetahui lagi ciri-ciri tentang air yang sehat yang kita konsumsi. Jadi tubuh itu memerlukan 8 sampai 10 gelas per hari air bersih yang kita minum. Di situ ada ciri-ciri air sehat, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Itu untuk poster nomor 2. Poster yang ketiga, di situ gizi seimbang untuk tubuh yang sehat, aktif, terhindar dari berbagai penyakit.
antioksidan, serat, vitamin C. Di situ ada kita lihat gambar buah-buahan ya. Maksud dari poster di atas adalah tubuh yang sehat mengonsumsi makanan sehat dan mempunyai gizi seimbang, terkhususnya dengan rutin mengonsumsi buah-buahan yang kaya serat, antioksidan, dan vitamin C. Jadi tubuh itu memerlukan gizi yang seimbang yang bisa kita dapat dari buah-buahan. Ketika kalian mempelajari dari maksud tersirat dari ketiga poster tersebut, maka akan didapatkan kesimpulan yaitu kesehatan manusia ditentukan oleh makanan dan minuman yang dia konsumsi setiap hari. Tubuh yang sehat tentu memiliki sistem pencernaan yang bekerja dengan baik. Di sini kalian bisa melihat poster tentang pencernaan manusia. Di sini ada kalimat, sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Jadi setelah kita mempelajari tentang materi iklan, slogan, poster, dan terkhususnya materi untuk hari ini yaitu materi iklan tentang pencernaan manusia. Jadi kalian bisa melihat di sini ada 3 poster tadi. Ibu kembali lagi ke sini supaya kita lebih menjaga apa yang kita makan untuk kesehatan tubuh kita jangka panjang. Jadi kira-kira begitu, kalian bisa dari materi ini kalian akan bisa membedakan bentuk teks, iklan, slogan, dan poster dengan menghafal unsur-unsur yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster. Jadi sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita. Jadi demikian materi kali ini. Atas perhatian kalian, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.